Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang rekayasa perangkat lunak, terutama untuk analisa kebutuhan perangkat lunak dengan pendekatan terstruktur. Bersama saya, Wiganda Narsunindyo. Ya, adapun yang perlu kita ketahui di dalam analisa kebutuhan perangkat lunak adalah kita melakukan apa yang disebut sebagai pengembangan spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Jadi spesifikasi ini adalah bentuk komitmen antara customer dengan pengembang. Ya, jadi pembicaraan antara customer dengan pengembang, komunikasi ini kemudian diwujudkan, dituliskan dalam bentuk spesifikasi. Jadi supaya jelas. Nah, spesifikasi itu akan dituliskan dalam bentuk dokumen SKPL atau disebut sebagai spesifikasi kebutuhan perangkat lunak atau dalam bahasa Inggrisnya adalah SRS, Software Requirement Specification. Ya, dokumen ini nanti akan dibawa ke pertemuan pengkajian ulang, ya, Software Specification Review, untuk mendiskusikan apakah spesifikasi itu disetujui atau tidak, atau disetujui dengan perbaikan. Jadi dokumen SKPL ini akan berisi mengenai apa yang akan dilakukan. Jadi masih tentang kebutuhan, bukan soal bagaimana cara mengimplementasikannya. Ya, sekarang kita masuk ke pendekatan terstruktur. Selama ini kita mempelajari tentang pemrograman dalam bentuk yang masih belum terstruktur. Untuk program-program dengan skala kecil, program-program yang sederhana, individunya sedikit, dan kompleksitas persoalan rendah, hal ini masih dimungkinkan. Namun kalau kita mau membuat program dengan skala menengah sampai besar, melibatkan banyak orang, kemudian melibatkan banyak elemen, kompleksitasnya makin tinggi, waktunya juga butuh waktu yang lebih tepat, serta usaha yang lebih besar, kita tidak bisa lagi mengandalkan unstructured approach. Kita butuh pendekatan yang lebih terstruktur. Nah, bagaimana caranya? Seperti pada saat kita belajar tentang pengenalan komputasi, salah satu hal yang harus kita pelajari dan kuasai adalah bagaimana cara kita melakukan dekomposisi atau pemecahan dari persoalan. Nah, dekomposisinya bisa dilakukan secara fungsional. Jadi berdasarkan fungsi-fungsi dari apa yang harus dilakukan untuk suatu perangkat lunak, kita bisa bikin dekomposisinya berdasarkan modul-modul. Ya. Nah, dekomposisi ini akan bergantung pada fungsi atau aksi-aksi apa saja yang akan dilakukan oleh perangkat lunak. Nah, caranya bagaimana? Kita bisa menuliskan kalimat-kalimat ya tentang apa yang harus atau akan dilakukan oleh perangkat lunak tersebut. Jadi kita tuliskan. Nah, jika banyak fungsinya, untuk setiap fungsi itu kita tuliskan dalam satu baris. Ya, contoh, misalnya kita ingin membuat program untuk membuat secangkir kopi. Jadi kita tuliskan sebagai berikut. Oke, selanjutnya kita lihat bagaimana memodelkan analisa kebutuhannya. Ya, ada banyak diagram ya yang harus kita buat. Nanti kita akan pelajari bersama. Ada yang dinamakan sebagai data flow diagram atau diagram aliran data. Kemudian ada entity relationship diagram atau diagram entitas dan hubungan atau relationship, serta diagram state transition, diagram transisi dari keadaan. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut.